Liverpool mengamankan tiket ke final Piala Liga saat mereka mengalahkan Fulham dengan kemenangan agregat 3-2 usai bermain imbang dengan skor 1-1 di leg kedua semifinal berkat gol Jarell Quansah. Pertanyaannya kini, apakah lolosnya Liverpool ke babak final ini cukup meyakinkan untuk bisa menghadapi Chelsea yang menang kuat dengan pesta gol di semifinal? Berikut adalah beberapa poin penting dari laga semifinal Piala Liga antara Liverpool versus Fulham. Liverpool akhiri masa suram laga tandang. Ada banyak fans Liverpool yang awalnya cukup khawatir ketika Liverpool mengawali musim ini dengan hanya mencatatkan 4 kemenangan dari 10 pertandingan tandang pertama mereka. Dan keresahan mereka itu cukup beralasan mengingat hal tersebut berlanjut sehingga tampaknya akan menjadi tren jangka panjang yang buruk bagi Liverpool. Apalagi mengingat di musim sebelumnya, The Reds hanya memenangkan 9 pertandingan dari 26 pertandingan musim lalu. Untungnya, tim Jurgen Klopp tampaknya telah bisa mengatasi masalah tersebut. Hal ini mereka tunjukkan dalam beberapa pertandingan liga maupun kompetisi yang berat dan sulit diduga. Salah satunya laga di Craven Cottage ini. Liverpool kini telah memenangkan 5 dari 7 pertandingan tandang terakhir mereka, dan hasil imbang melawan Fulham ini juga bisa dihitung sebagai kemenangan meski lewat agregat jumlah gol. Dan satu-satunya kekalahan mereka di laga tandang adalah di ajang Liga Eropa saat mereka pergi ke markas Union. Dengan performa kandang mereka yang selalu dapat diandalkan, perubahan ini juga menjadi pertanda yang bagus dalam persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini. Peluang menang di babak final. Jika ada fans Liverpool yang khawatir dengan hasil kurang meyakinkan di leg kedua ini, jangan khawatir. Kamu harus melihat rekor Jurgen Klopp bersama Liverpool di semifinal. Berkat keunggulan agregat atas Fulham ini, Liverpool kini telah mencatatkan 9 kemenangan dari total 10 pertandingan babak 4 besar di berbagai kompetisi yang berbeda. Hebat kan? Satu-satunya pengecualian terjadi pada 2016-2017. Ketika Southampton meraih kemenangan atas Liverpool yang masih dalam perjalanan untuk menjadi pemenang. Tentu saja hal ini berbeda jika kita berbicara apakah Liverpool menang di babak final. Tapi soal lolos dari babak semifinal bukanlah hal yang sulit bagi The Reds. Kemampuan Jurgen Klopp membawa timnya hingga babak final tak usah diragukan lagi. Peluang besar memenangkan trofi sudah jauh lebih besar saat mereka lolos ke final. Lalu bagaimana dengan peluang menang melawan Chelsea di babak final? Sekarang coba kita lihat. Di laga ini, Liverpool menurunkan sejumlah pemain mudanya dan menurunkan para pemain seniornya di menit-menit akhir pertandingan. Dan tak masalah, dan bahkan para bintang muda Liverpool menunjukkan kelebihan mereka. Ini menunjukkan meratanya kemampuan Scott Jurgen Klopp. Soal lawan Chelsea, kami rasa Liverpool masih jauh di atas angin untuk bisa memenangkan trofi ini. Asalkan jangan ada lagi badai cedera. Dan ingat, final Piala Liga baru akan digelar pada 25 Februari nanti. Dan di saat itu, Mohamed Salah dan Wataru Endo sudah kembali dari tugas internasional. Jarell Quansah bisa diandalkan. Memberikan assist untuk gol pembuka Luis Diaz dengan umpan silangnya, Jarell Quansah menunjukkan kualitasnya. Ini memang bukan penampilannya yang paling sempurna musim ini. Tetapi mengingat assist tersebut juga merupakan pembuktian kemampuannya, Jurgen Klopp seharusnya sudah bisa memberikan tanggung jawab lebih besar padanya. Jarell Quansah bisa menjadi opsi jangka panjang bagi Klopp jika ia terus bermain seperti di laga melawan Fulham ini. Ia seharusnya sudah sangat-sangat bisa dipercaya menjaga lini belakang Liverpool. Sifat memilih pemain yang bisa dipercaya dari pelatih asal Jerman itu tampak juga saat ia ingin melindungi Ibrahima Konate dari cedera otot yang sering dia alami. Dan terkadang, Klopp juga lebih sering mengambil resiko memaksa memainkan Konate ketimbang menurunkan pemain yang belum benar-benar bisa ia percaya. Itu sering terjadi di lini depan. Tapi Quansah terus menunjukkan performa terbaiknya di lini belakang Liverpool. Dan penampilan Quansah sudah jauh lebih matang mengingat usianya yang baru 20 tahun. Dalam pertandingan yang membuat Fulham panik di akhir pertandingan ini, Jarell Quansah menjaga area pertahanan The Reds dengan sangat baik. Ia mencatatkan 7 clearance, 7 pemulihan, dan tentu saja 1 assist. Kini tampaknya Jurgen Klopp sudah mulai percaya untuk terus memasukkan nama Jarell Quansah di starting 11 Liverpool. Dan memang sudah sepatutnya.
Ryan Gravenberch jauh lebih baik. Agar Curtis Jones tak terlalu diforsir mengingat ia nyaris cedera otot saat melawan Bournemouth, Jurgen Klopp mengambil keputusan yang masuk akal untuk memberi Ryan Gravenberch kesempatan untuk menjadi starter di laga melawan Fulham. Tentu ada kekhawatiran untuk menurunkan pemain asal Belanda itu, mengingat awal karirnya di Liverpool. Caranya bermain kerap dikatakan tidak konsisten. Namun kini Ryan Gravenberch menampilkan performa yang stabil, atau bahkan bisa dibilang spektakuler. Ia menunjukkan banyak perubahan dalam setiap pertandingan yang ia jalani. Di laga melawan Fulham ini, Gravenberch total menuntaskan 89% umpannya, memenangkan 5 dari 8 duel, dan mencatatkan 6 pemulihan dan 5 intersepsi selama 90 menit. Ini angka statistik yang solid yang pasti disukai Klopp dan juga para gelandangnya, dan tentu akan memperbesar peluang Gravenberch untuk mendapatkan kepercayaan dan posisinya di starting 11 Liverpool. Semua semakin cerah bagi Liverpool. Dengan pertandingan semifinal ini tampaknya sudah berakhir usai Luis Diaz mencetak gol di menit ke-11 babak pertama. Aspek paling menarik untuk dilihat dari pertandingan Liverpool kali ini adalah saat kita melihat Andy Robertson melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Jangan salah, The Reds telah mengatasi dengan sangat baik masalah panjangnya daftar pemain mereka yang absen selama beberapa bulan terakhir, entah itu cedera atau tugas internasional. Dan kini, beberapa pemain mereka sudah mulai kembali ke lapangan dan mulai bisa dimainkan lagi, meskipun itu pun secara bertahap. Keterlibatan Andy Robertson dan kembalinya Trent Alexander-Arnold serta Dominic Szoboszlai merupakan awal yang baik di lini depan Liverpool. Dan kemungkinan mereka semua bisa masuk dalam daftar starter di kandang Norwich akhir pekan ini. Yang terbaik dan yang terburuk. Yang pertama tentu saja Luis Diaz, man of the match. Diaz mencetak gol pada menit ke-11 ketika ia menerima bola atas di dalam kotak penalti dengan dadanya dan kemudian memotong ke dalam dan melepaskan tembakan yang terdefleksi membuat bola berbelok ke arah tiang dekat. Diaz adalah seorang pelari yang tak kenal lelah sepanjang pertandingan. Ia terus-menerus mencari celah dengan menarik pemain belakang Fulham untuk melebar atau adu cepat dengan fullback lawan. Sudah selayaknya ia menjadi man of the match. Berikutnya adalah Alexis McAllister, komandan lini tengah Liverpool. Kembali tampil mengesankan dengan kontrol bolanya. Ia memberikan umpan dan kemampuannya untuk meredam bahaya di tengah lapangan Liverpool. Ia terkadang menjadi sasaran tackle pemain Fulham dan harus diakui kemampuan McAllister dalam melihat celah terbaik bagi rekan-rekannya nyaris berbuah gol. Ia bermain lebih dari 1 jam dan begitu ia ditarik keluar, langsung tampak lini tengah Liverpool sedikit kehilangan kendali. Selanjutnya ada nama Joe Gomez yang kembali tampil brilian. Tampaknya Joe Gomez bisa kembali menjadi bek terbaik Inggris. Meskipun kali ini ia diposisikan sebagai bek kiri, tapi ia juga bermain sangat bagus di kedua bagian lapangan. Tangguh secara defensif dan berani maju ke depan. Mencatatkan 1 tembakan yang ditepis ke atas mistar gawang dan fans Liverpool senang dengan penampilannya. Mereka kerap berteriak agar ia mencoba melepaskan tembakan jarak jauh. Sedangkan Cody Gakpo adalah yang terburuk. Cody Gakpo tak terlihat perannya di laga ini. Kadang-kadang terlibat kerjasama dengan rekannya, tetapi dia terlalu lemah ketika mencoba menahan bola. Dia kalah dalam 12 dari 14 duel darat yang dia hadapi. Jarang berlari dan telah menunjukkan dampak yang sangat kecil untuk mengalahkan pemain lawan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.